aku itu nggak masuk akal, ya kan? Dan tentunya saya berharap dan desas-desus ataupun info-infonya bahwa Nikita akan segera dibebaskan untuk hukuman atau tahanan rumah mungkin akan segera disetujui oleh hakim, dan kalaupun itu terjadi kemungkinan beberapa hari lagi kemungkinan Nikita Mirzani bisa melangkah bebas daripada rutan dan kembali kepada keluarganya. Dan sungguh menarik juga ya kasus Nikita ini yang cukup lama menyita perhatian masyarakat. Harapannya untuk minggu-minggu ke depan ini dan minggu-minggu hari Kamis ini juga ada persidangan, ataukah memang sudah tidak ada persidangan, kita lihat nanti guys. Dan terus tetap pantau ya sidang Nikita ini, dan kita tetap berdoa selalu, kita mendoakan Nikita untuk segera dibebaskan dan segera bisa menghirup alam segar ini dan terus bersama dengan kita, dan kita akan melihat apakah hakim akan benar-benar membela sebuah kebenaran di dalam persidangan Nikita Mirzani. Thank you guys, demikian, tetap semangat dan berpikir cerdas. Selain itu, kehadiran Melvina yang sebelumnya muncul jadi saksi fakta, kesaksiannya pun sangat kabur. Ia mengaku tidak tahu apa masalah yang sedang menjerat Nikita, bahkan bermodal tanda tangan, ia sendiri justru tidak tahu isi dari BAP tersebut. Terkait hal itu, kuasa hukum dari sang owner, Tony RM, turut memberikan pandangannya soal kesaksian Melvina kliennya, yang mana ia memang tidak tahu soal pelaporan Nikita Mirzani yang ditunggangi oleh Reza Gladys dan Fitri Salhuteru. Namun pengakuan pengacara Tony RM ini langsung menarik perhatian netizen, sebab dari awal sampai akhir pengakuannya justru dinilai muter-muter dan tidak sesuai. Dan pengancaman dengan terdakwa Nikita Mirzani, Ibu Melvin itu tidak tahu menahu. Artinya kapan meratnya, bagaimana cara memeratnya, siapa yang dihubungi, kan itu, bagaimana mengancamnya dan seterusnya, kan tidak tahu. Itu maksudnya, jadi tidak tahu dia kan. Nah, tahunya itu ya, dapat cerita dari pelapor bersama suaminya, jadi bersama suaminya, bahwa ia ya, telah melaporkan Nikita Mirzani saat itu ya. Jadi pelapor Reza Gladys dan suaminya itu menemui klien saya, Bu Melvin ya, di Palembang ya, bercerita bahwa dia menjadi korban pemerasan dan sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya. Namun karena pelapor juga mengetahui bahwa klien saya itu pernah mengalami mau dicoba diperas, kan itu tahu, sehingga karena mengalami hal serupa ya, dicoba diperas. Saksi-saksi yang sampai bikinkan itu nanti seperti apa tanggapan? Saya melihat sidang terakhir itu, saya melihat tidak ada terdakwa di sana. Saya melihat di situ ada penasehat hukum semua. Saya nggak lihat ada terdakwa. Disayangkan sih ya, disayangkan kenapa kuasa hukumnya itu diam saja, seolah-olah persidangan itu diambil oleh terdakwa yang seolah-olah dia menjadi penasehat hukum untuk dirinya sendiri. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvina. Ini masuk ke Nikita Mirzani ya. Penahanan Nikita Mirzani dikabulkan. Nikita nggak bakal tinggal diam. Asik. Seperti apa kita lihat beritanya. Buat kalian yang mau komentar atau reaction bisa tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa. Kira-kira beritanya seperti apa dari Nikita Mirzani? Setelah penangguhan penahanan Nikita Mirzani ini dikabulkan dan Nikita udah dibebaskan dari tahanan, sekarang giliran kubu sebelah nih yang kepanasan, karena Nikita itu nggak bakalan tinggal diam untuk membongkar semua kejahatan-kejahatan tentang mafia skincare. Sekarang giliran mereka nih, Dr. Reza sama FS yang bakalan dilaporin sama Nikita. Dan udah ada kabar katanya mereka terancam 5 tahun penjara. Wadidaw, 5 Kalian tahun tahu penjara. gak kasusnya apa? Coba komen. Hebat ya. Hebat juga Reza Gladys dan Henny Segara. Powernya lebih power dari MK. Siapa tuh MK?
diterimanya pengajuan penangguhan penahanan usai menjalani masa tahanan selama kurang lebih 7 bulan di rumah tahanan atau rutan Pondok Bambu, 90% kemungkinan besar Nikita Mirzani kini segera bebas. Mahfud MD katakan bukti yang diajukan di persidangan dinilai gagal dan justru berbahaya berbalik pada pelapor sendiri. Langkah hukum Nikita ajukan penangguhan penahanan sudah sangat tepat sebab ia menghadapi bayangan penegakan hukum tidak jelas. Bukti percakapan pun diketahui tidak pernah dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan. Upaya demi upaya, skandal mafia skincare bersama mafia peradilan bersikeras mengelabui terdakwa Nikita. Berawal dari bukti rekaman Reza Gladys yang disengaja direkam oleh suaminya. Menurut Profesor Mahfud MD, bukti rekaman elektronik yang tanpa izin tersebut nyatanya tidak bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan. Terlebih dari sekian kali kesaksian para saksi yang dihadirkan di ruang sidang, faktanya kesaksian mereka dinilai lemah dan tidak berdasar, baik mulai dari saksi fakta hingga saksi ahli. Bukti-bukti itu diuji lewat MK. Bahwa rekaman yang tanpa izin itu tidak bisa menjadi bukti. Bagaimana tindak pidana kok minta izin? Nggak bisa kan? Kasus pemerintah saham ya? Iya kan? Tersebut oleh Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan. Kan orang jadi setiap Novanto jadi bebas dengan itu. MK sudah Jaksa Agung sudah melepaskan lagi ketersangkaan Setia Novanto tadi. Waduh, Di sidang kemarin tuh ya, si terdakwa ada minta pendapat ahli soal justice kolaborator. Jangan-jangan si terdakwa ada niatan mau jadi justice kolaborator. Tapi kan syaratnya harus bukan pelaku utama. Apa ada pelaku lain? Tapi gue pernah lihat gitu di awal-awal penahanannya dia tuh pernah bilang kayak gini. Target utamanya pelapor itu Dokter Samira, bukan dia. Tapi kenapa dia yang ditahan, Cina? Nih videonya, cari aja. Ini bukan pelaku utama. Buat para pendukungnya Ami, yuk bisa yuk dukung Ami jadi justice kolaborator aja. Lumayan buat ngurang-ngurangin hukuman gitu kan. Tapi harus jujur dulu, ngaku. Yuk, bisa yuk, ngaku dulu. Jangan ngibul mulu. Waduh. Peringatan keras, somasi terbuka. Saya pengacara Hotman Paris sebagai pengacara dari owner skincare Daviena, yaitu Ibu Melvina dan suaminya Pak Dadang. Dengan ini memberikan peringatan keras kepada setiap distributor, reseller maupun agen yang menjual skincare Daviena di bawah harga pasar di luar yang disepakati. Karena hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi owner maupun bagi mitra kerja yang lain. Atas perbuatan Anda tersebut, Anda bisa digugat atas dugaan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang sangat besar. Untuk itu, owner mencadangkan haknya untuk menempuh upaya hukum perdata maupun pidana kalau Anda masih melakukan perbuatan menjual skincare Daviena di bawah harga pasar sesuai dengan kesepakatan dengan owner. Salam Hotman Paris dan owner dari Daviena Skincare. Nah itu dia guys beberapa infonya terkait Nikita Mirzani, dan tadi ada Nepos juga, dan ada juga nih peringatan dari Bang Hotman ya terkait apa nih, peringatan juga buat Nepos jangan sampai ikut-ikutan terus ya katanya. Tapi ini di sini videonya kayak seperti Hotman Paris memperingatkan para penjual ya yang menjual barangnya Daviena ini dengan harga murah gitu guys ya, atau mungkin palsunya mungkin. Nah menurut pendapat kalian gimana, bisa tulis di kolom komentar atau reaksi kalian. Nah terima kasih sudah hadir, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin Reaction, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.